Terapi rehlah, pengertian dan manfaatnya. Terapi rehlah, atau sering disebut juga terapi perjalanan atau terapi wisata, adalah sebuah pendekatan terapeutik yang menggunakan perjalanan, eksplorasi lingkungan baru, dan pengalaman di luar rutinitas sehari-hari sebagai media untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional seseorang. Konsep ini didasari pada keyakinan bahwa perubahan lingkungan dan paparan terhadap pengalaman baru dapat memicu perubahan positif dalam diri individu. Apa itu terapi rehlah? Secara harfiah, rehlah berasal dari bahasa Arab, yang berarti perjalanan atau wisata. Dalam konteks terapi, rehlah bukan sekadar liburan biasa, melainkan perjalanan yang dirancang dengan tujuan terapeutik spesifik. Ini bisa melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari mendaki gunung, berkemah di alam terbuka, mengunjungi tempat bersejarah, hingga mengikuti retret spiritual di lokasi yang tenang. Fokus utama terapi rehlah adalah melepaskan diri dari tekanan dan stres kehidupan sehari-hari, memberikan kesempatan untuk refleksi diri, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Lingkungan baru, interaksi dengan budaya yang berbeda, dan tantangan yang dihadapi selama perjalanan dapat membantu individu melihat masalah dari perspektif baru, mengembangkan keterampilan adaptasi, dan membangun resiliensi. Manfaat terapi rehlah. Terapi rehlah menawarkan berbagai manfaat yang komprehensif bagi kesehatan dan kesejahteraan. Mengurangi stres dan kecemasan. Berada di lingkungan baru yang menenangkan, jauh dari rutinitas yang memicu stres, dapat membantu menenangkan pikiran dan meredakan gejala kecemasan. Meningkatkan mood dan kesejahteraan emosional, paparan terhadap alam, aktivitas fisik, dan pengalaman positif selama perjalanan dapat merangsang pelepasan endorfin, sehingga meningkatkan suasana hati dan rasa bahagia. Meningkatkan refleksi diri dan kesadaran. Perjalanan seringkali memberikan waktu dan ruang untuk introspeksi, memungkinkan individu untuk mengevaluasi hidup mereka, tujuan, dan nilai-nilai, membangun resiliensi dan keterampilan mengatasi masalah. Menghadapi tantangan tak terduga selama perjalanan, misalnya, tersesat, perubahan rencana, dapat membangun keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan beradaptasi. Meningkatkan kreativitas, lingkungan baru dan pengalaman yang berbeda dapat memicu pikiran kreatif dan ide-ide inovatif. Meningkatkan kualitas tidur, aktivitas fisik dan pengurangan stres, seringkali berkontribusi pada pola tidur yang lebih baik. Memperkuat hubungan sosial. Jika dilakukan bersama kelompok, terapi rehlah dapat mempererat ikatan sosial dan meningkatkan kemampuan berinteraksi. Mendorong pertumbuhan pribadi, keluar dari zona nyaman dan menghadapi hal-hal baru dapat memicu perkembangan diri dan penemuan potensi tersembunyi. Detoks digital. Jauh dari perangkat elektronik dan media sosial memungkinkan seseorang untuk lebih terhubung dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Siapa yang dapat memperoleh manfaat dari terapi rehlah? Terapi rehlah bisa bermanfaat bagi siapa saja, tetapi sangat direkomendasikan bagi individu yang mengalami tingkat stres atau kecemasan yang tinggi, merasa jenuh atau terjebak dalam rutinitas, mencari cara untuk meningkatkan refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, membutuhkan dorongan untuk keluar dari zona nyaman, mengalami burnout atau kelelahan mental, sedang dalam proses pemulihan dari masalah emosional atau trauma. Jika Anda merasa tertarik dengan terapi rehlah, penting untuk merencanakannya dengan matang atau mencari bimbingan dari profesional yang berpengalaman di bidang ini. Hari ini, kami mengadakan acara rihlah atau relaksasi di Pantai Obel-Obel. Kami ditemani oleh Dewan Guru dan teman-teman dari kepolisian, dan kami menggunakan tenda untuk berkemah. Acara rihlah di Pantai Obel-Obel. Beberapa Dewan Guru dan anggota kepolisian mengadakan acara rihlah relaksasi di Pantai Obel-Obel. Kegiatan ini berlangsung selama 24 jam, dan mereka menginap atau bermalam di pantai menggunakan tenda. Mandi di laut sering diyakini bisa menghilangkan hawa negatif atau energi buruk dalam diri manusia. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini secara medis, banyak orang merasakan manfaat psikologis, emosional, dan spiritual setelah mandi di laut. Berikut beberapa alasan mengapa mandi di laut dapat memberikan perasaan positif dan membantu menghilangkan hawa negatif. Bagi sebagian orang, relaksasi dan pengurang stres. Suara ombak yang menenangkan, sensasi dingin air laut, dan pemandangan luas dapat membantu meredakan stres dan ketegangan. Saat tubuh dan pikiran rileks, perasaan negatif cenderung berkurang. Koneksi dengan alam, berada di tepi laut memungkinkan kita terhubung dengan elemen alam seperti air, udara, dan pasir. Hal ini seringkali memberikan efek menenangkan, membantu membersihkan pikiran, dan meningkatkan suasana hati. Efek fisik air laut, kandungan mineral dalam air laut, seperti magnesium dan potasium, dipercaya bermanfaat untuk kulit dan relaksasi otot. Meskipun bukan penghilang hawa negatif secara langsung, kenyamanan fisik ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental. Keyakinan spiritual dan budaya.
Dalam banyak tradisi, air adalah simbol pembersihan dan kelahiran kembali. Mandi di laut bisa menjadi semacam ritual pembersihan spiritual yang membantu seseorang merasa terbebaskan dari beban emosional atau energi yang tidak diinginkan. Ini lebih didasari oleh keyakinan pribadi daripada bukti ilmiah. Perubahan perspektif, berada di hamparan laut yang luas dan terbuka seringkali memberikan perspektif baru, membuat masalah terasa lebih kecil, dan mendorong pelepasan pikiran negatif. Jadi, meskipun hawa negatif bukanlah kondisi medis yang dapat diobati dengan air laut, pengalaman mandi di laut memang bisa memberikan perasaan segar, damai, dan pembaruan yang sering diinterpretasikan sebagai hilangnya energi negatif. Ada hal lain yang ingin Anda ketahui tentang manfaat interaksi dengan alam atau aktivitas relaksasi? Mandi Rihlah adalah sebuah praktek terapi yang dilakukan secara khusus pada pukul 4 pagi WITA. Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari pengalaman Rihlah Anda, dengan fokus utama pada relaksasi, pembersihan energi, dan peningkatan kebugaran tubuh. Tujuan utama Mandi Rihlah: 1. Menghilangkan hawa negatif. Salah satu tujuan krusial dari Mandi Rihlah adalah untuk membersihkan diri dari energi atau hawa negatif. Keyakinan ini sering dikaitkan dengan tradisi yang memandang air, terutama pada waktu subuh, memiliki kemampuan purifikasi yang kuat untuk membuang beban emosional, stres, atau pengaruh buruk yang mungkin menempel. 2. Meningkatkan kebugaran tubuh. Selain aspek spiritual/energi, mandi pada suhu air yang lebih dingin di pagi buta juga dipercaya dapat memberikan efek kebugaran dan revitalisasi bagi tubuh. Perubahan suhu mendadak dapat merangsang sirkulasi darah, meningkatkan kewaspadaan, dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas sepanjang hari. Proses mandi di dua jenis air. Keunikan Mandi Rihlah terletak pada pelaksanaannya di dua lingkungan air yang berbeda. 1. Mandi di air tawar. Biasanya dilakukan di sumber air alami seperti sungai, danau, mata air, atau mungkin area khusus yang dialirkan dengan air tawar. Air tawar sering dianggap memiliki sifat menenangkan dan membersihkan secara umum, membantu tubuh dan pikiran untuk rileks dan melepaskan ketegangan. 2. Mandi di air laut. Dilakukan di pantai atau area laut yang aman. Air laut dengan kandungan garam dan mineralnya dipercaya memiliki khasiat terapeutik tambahan. Garam laut sering digunakan dalam berbagai ritual pembersihan dan detoksifikasi, karena kemampuannya untuk menyerap energi negatif dan memberikan efek relaksasi otot. Dinginnya air laut di pagi hari juga dapat memberikan kejutan yang menyegarkan dan merangsang indera. Mengapa pukul 4 pagi? Pemilihan waktu pukul 4 pagi tidak lepas dari keyakinan bahwa waktu subuh atau sebelum matahari terbit adalah saat energi alam semesta paling murni dan tenang. Ini adalah waktu yang dianggap ideal untuk refleksi diri, meditasi, dan praktek spiritual lainnya yang bertujuan untuk pembaruan energi dan pikiran. Suasana yang hening dan gelap menambah kesan sakral pada ritual pembersihan ini. Secara keseluruhan, Mandi Rihlah bukan sekadar mandi biasa, melainkan sebuah ritual terapeutik yang holistik, menggabungkan elemen alam, waktu yang sakral, dan keyakinan akan pembersihan energi untuk mencapai kebugaran fisik dan keseimbangan spiritual. Nah, setelah Mandi Rihlah pagi hari, pukul 4 pagi kita duduk ngopi dulu sahabat di pantai Obal-Obal sambil menikmati atau menunggu sunrise pagi. Wah, ini rupanya Pak Santio, komandan kita ini, lagi goreng tahu sama tempe. Langit semakin cerah, sebentar lagi sunrise akan menerangi tempat ini sahabat. Jadi terapi kita pagi hari ini cukup menyenangkan sahabat. Padahal dia lagi dinas. Minta saya cari. Nah, tapi zaman-zaman senggigi masih kami lah menokat. Di mana tempat lagi begini lah. Dia milik bapak ni. Tidak ada bayangan sebenarnya. Ya. Oh, hai. Ini Kemudian tonton deh. mandi. Macam malasan. Aku sakit yang sakit. Dengan peta puskesmas apa? Jangan tayo ni. Oh, itu ginajok. Pendak mana aku tengah ni? Dia mana? Wah, pendak kita ni.
Ingat kali ya panas saya. Bener, kalau saya ndak coba gimana saya mau ngomong promosi ya. Coba doang gitu mas. Aku bulan ingat seperti itu. Namun aja temen ini banin. Iya, Ya, sana suasananya lebih dapat. ya. Pandai tuna harus. Enak banget kalau di sini ada. Sekarang kan udah ada timnya kan. Aja PD gitu. Nah, kemarin mungkin lagi fokus sekarang kan. Nanti bisa juga start kan buat banner kecil-kecil nah, gitu kan buat banner kan tak perlu kita kalau memang nggak usah deh kalian tanggalnya yang penting ada PNR itu kan karena buat media Kamu promosi. bisa bayangin Wir, saya menghandle tamu seperti ini. Terus Neta, ayo berdua sama di pimpinan. Ayo kamu angkat ke sini, kamu angkat sini, tampak doang angkat. Terpal kan ya. Ya. Terus kita buatkan pakai terpal. Tentang masak nih, tanjak lanto. Kamu nunggu dia di sini. Ayo udah siap begitu. Tang saja mandi. Sibuk kali ini. Apa? Yang punya kelainan mental atau dia hiper, jadi saja dia seperti ini. Untuk murid yang nakal misalnya, tapi di sekolah enggak cukup dengan pendekatan apa saja dia begini. Maksudnya tinggal ideannya aja biasa start kan gitu kan nanti kita kos biaya pajak kan terus pertama pemandunya kayak ide kan berapa di sana anaknya kan harus sudah ketahuan harga-harganya karena kan bisa kita hitung kan enak hitungannya. Kita buat program KDM itu dari Ya, jadi dari situ udah bilang kita sebut buat barak itu kan, untuk siswa Natal ke barak itu kamu itu murid yang mau saya malam, sebut. ya. Berlepas Jadi legal mulia masing-masing satu orang ngomong Untuk kemana-mana. ke murid-murid lebih ke begitu itu, tinggal dipoles programnya aja. Sebelum KDM kita sudah duluan. Kalau teman saya yang jalan itu apa namanya? Yang tetap jalan dari dulu itu dengan timnya itu ya alatnya lengkap itu outbound. Tetap dia outbound itu. Bang apa kontrak dia sekarang besar ya di bengkel itu Pajaru di Jangkuk itu teman bujang. Kebetulan ada salon di rumah dekat rakit itu kan Ustaz. Kita besok ketika malam ada acara renungan mungkin kan ada acara game atau acara apa nanti kita kemas dia kan gitu. Itu sebenarnya kan ada juga salon di rumah, salon mobil itu bisa bawa ke sini. Dan
Bye.